Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Masih mengomentari narasi yang disasarkan kepada guru kita, beliau Al-Mukarram Ki Haji Idrus Ramli. Narasi yang dibangun mereka yang disasarkan kepada guru kita diantaranya bahwa Ki Idrus tidak utuh membaca kitab. Nah, kalau tidak salah ini berkaitan dengan konten beliau Ki Idrus Ramli yang menyampaikan nasab Wali Songo, membaca karangan ya Al-Mukarram dari orang ayahnya Gusmus tuh, siapa saya lupa namanya ya, dikatakan nggak utuh gitu ya. Memang betul ya, yang saya lihat itu Ki Idrus Ramli itu nggak utuh membaca, artinya tidak menyampaikan secara lengkap. Tetapi ya yang perlu dipahami, kalau yang disampaikan itu sudah selesai mengutip tentang ada riwayat, ya ada pendapat yang itu mengatakan kalau Ba'alawi itu, saya ulangi, Wali Songo yang saya maksud itu nasabnya ke Ba'alawi. Saya kira nggak masalah. Sebab itu sudah satu natijah, satu kesimpulan. Dan yang begini itu ya wajar biasa dalam kitab fikih, terutama fikih ya, atau kitab tafsir. Beberapa pendapat yang dikutip hanya satu pendapat, biasa, penting mah jujur mengutip pendapat itu, selesai, sampai selesai gitu, sampai habis. Berbeda kalau umpamanya ngutip tetapi tidak sampai final, nggak sampai selesai. Nah itu namanya pengutipannya nggak jujur, dusta dalam ilmu namanya itu yang nggak boleh. Ya itu yang dicontohkan oleh imam besar kalian itu ya. Saya harus mengingatkan ini ya, biar kalian sadar gitulah, jangan selalu menyerang Ba'alawi, selalu bermasalahkan konten-konten pencinta Ba'alawi, sementara konten-konten kalian sendiri, imam besar kalian sendiri itu banyak yang perlu direnovasi ya, perlu perlu di counter, perlu diluruskan ya. Nah, seperti Ustadz Imaduddin ketika berpolemik ya, katakan berdebat kecil-kecilan dengan Habib Hanif Al-Attos, yang itu bahwa dalam kitab ini milik Habib Hanif itu, di situ ada ta'liq ya, kalau Syekh Al-Ubadil itu menyampaikan kalau Ahmad bin Isal Muhajir itu hijrah ke Yaman. Lalu Imaduddin menjawab, oh itu nggak ada dalam kitab saya ya, berarti itu tambahan, itu bukan dari pengarangnya ya, kan begitu ya. Ya ini udah lama jadi sedikit remeng-remeng saya mengingatnya. Terus Habib Hanif mempertanggungjawabkan apa argumentasinya, mendatangkan dua manuskrip itu. Dalam dua manuskrip itu sama-sama ada ta'liq itu, bahwa disampaikan, dikatakan bahwa kalau Al-Imam Ahmad bin Isal Muhajir itu hijrah ke Yaman. Tetapi apa? Ustadz Imaduddin tetap ngeles, tidak mau menerima. Ya, ternyata apa? Telah dilihat ditelisik, kitab dimiliki oleh Ustadz Imaduddin itu hilang satu lembar, kosong. Kemungkinan itulah ya, yang isinya itu menyampaikan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isal Muhajir itu hijrah ke Yaman. Nah itu seharusnya jadi perhitungan kalian itu ya, jadi muhasabah ya untuk kalian. Terus juga Ustadz Imaduddin kan membatalkan nasab Ba'alawi, ngikuti pendapatnya Syekh Turbani. Tetapi ketika itu Syekh Turbani meralat gitu ya,
dan yang akhirnya mengakui nasab beliau itu nasab yang sah, yang sahih, Ustaz Imaduddin nggak juga merujuk dari pendapatnya. Kan berarti comot-comot ya, ngikutin yang anak-anak aja itu. Di satu konten ya, mudah-mudahan tidak salah ingat juga, Ustaz Imaduddin pernah menyampaikan apa yang itu katanya itu ucapannya Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani. Padahal itu kan punya Syekh Ibnu Hajar al-Haytami. Jadi sebenarnya banyak sekali contohnya ya, yang itu comot-comot yang itu sangat fatal ya dalam dunia ilmu yang tidak ilmiah ya. Nah, juga diantaranya ya yang itu sangat membela Ustaz Imaduddin ya, yang itu termasuk mungkin barisan utamanya kayak Muhsin Abdus Salam gitu ya, terus Nur Ihya Fakih ya. Itu kan pernah juga mengutip kitab Al-Istizadah itu, salah menyimpulkan. Di kitab itu disampaikan bahwa ada dari klan Ba'alawi nikah dengan Syarifah lalu dipaksa cerai oleh Ar-Rafiq dan juga dilarang memakai gelar As-Sayyid. Itu difahami kalau itu nasab beliau itu batal. Ya, tidak melihat taklilnya, alasannya kenapa gitu. Tidak melihat redaksi sebelumnya. Jadi juga lihat sejarah secara utuh. Ya, kalau dibuka satu kitab itu dibaca penuh, maka itu ya jelas itu salah kesimpulan. Jadi pelarangan gelar Sayyid ya harus dipisah dengan syaraf itu faktor politik. Itu politik sebabnya. Dari mana tahu ya, kita baca lembar-lembaran sebelumnya, baca setelahnya itu bagaimana. Nah, ya kan kalau jujur gitu ya, memahami biografi secara utuh, An-Nurafi kan itu punya saudara Ali, punya anak Husain yang itu setelah itu mewarisi ya tahta setelah An-Nurafi. Itu dekat dengan Habaib. Terus apa? Beliau punya anak itu Abdullah, yang itu mahasiswa pertama kerajaan Yordan. Itu dekat dengan Habaib. Bahkan Raisul Qudotnya, pemimpin qadinya itu adalah Sayyid Ahmad ya bin Alawi As-Segaf. Ali bin Segaf yang kita tahu ya, itu yang mengarang kitab Tarsyihul Mustafidin. Nah, jadi itu jadi renungan ya, jadi renungan. Jadi jangan enak-enak orang bilang itu comot-comot membaca kitab, tetapi sendirinya nggak mikir ya. Kalau itu pun dilakukan, bahkan itu fatal. Ya, kalau kita suami comot-comot tetapi selesai sampai Z, sampai Z-nya itu dikutip bahwa ada riwayat memang nasab al-song itu yang disampaikan oleh abahnya Ki Mustafa Bisri itu ada riwayatnya begitu. Nah, kalau kalian kan itu comot-comot tetapi yang akhirnya salah menyimpulkan. Kenapa? Redaksinya setengah, tidak tuntas gitu. Nah, jadi pesan saya ya kepada saudaraku semuanya, koreksi diri sendiri ya. Jangan terlalu sibuk mengurusi kekurangan orang lain. Ya, jangan sampai masuk pepatah ya. Semut seberang sungai kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.